kan banyak banget disupport makanan atau disupport ini sama Mas Raffi Ahmad. Terima kasih telah ya ada sumbangan untuk makan Medina atau apa. Tadi Medina bercerita tentang kebaikan-baikan. Pemirsa, bersama Berita Seleb, kami hadirkan berita terkini dan teraktual. Tapi, sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share. Medina Zain tengah menjalani hukuman di Lapas Kelas 2A Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ini karena kasusnya dengan Uci Floude dan Marisha Icha. Selama Medina Zain berada dalam tahanan, pengusaha asal Bandung itu ternyata mendapat bantuan dari Raffi Ahmad. Hal itu diutarakan Medina Zain kepada Marisha Icha. Kebetulan memang beberapa hari yang lalu selebgram berhijab ini berkunjung ke lapas. Dapat cerita, siapa aja yang ada untuk Medina? Masya Allah ada Raffi ya, kata Marisha Icha ditemui di Lapas Kelas 2A Pondok Bambu, Jakarta Timur belum lama ini. Hanya saja memang, Marisha Icha tidak memberikan rincian bantuan apa saja yang diberikan Raffi Ahmad. Ia hanya menjelaskan secara umum. Dukungannya baik material dan segala-galanya, terang selebgram 28 tahun ini. Padahal seperti diketahui, Medina Zain pernah memiliki masalah dengan Raffi Ahmad. Istri Lukman Azhari itu mencatut nama Raffi Ahmad untuk menipu kliennya. Kan kita tahu ya, terakhir itu Raffi bermasalah dengan Medina Zain. Saya juga jadi banyak belajar, kata Marisha Icha. Sebagai pengingat, sebelum Medina Zain dipenjara atas laporan Uci Floude dan Marisha Icha, ia diketahui pernah mencatut nama Raffi Ahmad. Terungkapnya masalah ini bermula saat seseorang bernama Rizky Ananda merasa ditipu Medina Zain 1,2 miliar rupiah. Dalam kasusnya, Medina Zain menawarkan kepada Rizky Ananda soal penggunaan Raffi Ahmad sebagai brand ambassador. Deal di angka 1,2 miliar rupiah. Kalau oke, transfer DP. Artinya 50%, kata Rizky Ananda pada Mei 2022. Namun karena permintaan mendesak, Rizky Ananda baru memberikan uang tanda jadi 150 juta rupiah. Saat hal ini dikonfirmasi kepada tim Raffi Ahmad, ternyata Medina Zain belum pernah sama sekali menghubungi bapak dua anak tersebut. Maka dari sini, timbul kecurigaan atas dugaan pencatutan nama yang dilakukan adik ipar Ayu Azhari tersebut. Berita selanjutnya, tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen. Mari kita lanjut. Artis Nagita Slavina menyiapkan diri untuk anak ketiganya bersama Raffi Ahmad. Bahkan, Nagita Slavina sudah meminta Susrini jadi pengasuh anak ketiga. Tampaknya Nagita Slavina mulai serius mempersiapkan kehamilan ketiganya. Melansir YouTube Rans Entertainment, Susrini mengungkap salah satu permintaan Gigi kepadanya. Pengasuh Rayanza itu mengaku sudah diminta Gigi untuk menjadi suster bagi anak ketiganya kelak. Kan kata ibu, Nagita Slavina, gini, nanti sus jagain yang adek, ujar Susrini. Hal itu pun tak disangkal oleh Nagita Slavina yang duduk di sebelah Susrini. Alih-alih mengurus bayi yang baru lahir, Susrini lebih ingin merawat bayi yang sudah ia rawat sejak kecil secara berkelanjutan. Kalau saya sih jarangnya enggak, ya harus balik lagi ke nol, harus begadang lagi, anak udah enak-enak makannya, ucap Susrini kemudian tertawa. Nagita Slavina pun tampak menyauti ucapan Susrini. Istri Raffi Ahmad itu menganggap Susrini tak ingin dirinya punya anak lagi. Jadi nggak mau nih kalau saya punya bayi lagi, tanya Nagita Slavina. Susrini pun tampak tertawa dan mengaku bahwa itu bukan yang maksudkan. Pengasuh Rayanza itu menyebut jika tawaran Gigi untuk mengasuh anak ketiga masih bisa dipertimbangkan. Namun Susrini berharap jika Gigi tak melahirkan ketika Rayanza masih kecil. Ya kan kalau ibu beda lagi, ya masih dipertimbangkan, makanya jangan cepet-cepet juga, ujar Susrini. Gigi lantas membenarkan ucapan Susrini dan menyudahi obrolan yang menurutnya sudah terlalu panjang itu. Berita selanjutnya, tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen. Mari kita lanjut. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memang dikenal sebagai seorang selebriti sekaligus pengusaha yang memiliki puluhan karyawan. Meski dikenal kaya raya, Raffi dan Nagita seringkali disebut sebagai sosok bos yang baik hati. Hal ini juga dinyatakan oleh salah satu karyawan Rans Entertainment, Rizky Riyadiani.
Rizky sendiri menyatakan bahwa dirinya adalah salah satu karyawan di awal Rans Entertainment berdiri. Mulai dari garasi Rans kecil banget, ungkap Rizky di kanal YouTube Iman Hakiki. Rizky mengungkapkan bahwa selama menjadi karyawan Rans, ia memiliki berbagai pengalaman berharga. Bahkan dirinya juga ikut keliling dunia bersama sang bos. Bukan hanya diajak keliling dunia, Rizky mengaku bahwa dia sempat dibuat sangat tersentuh dengan Raffi dan Nagita. Selama ini gue ingat banget waktu nyokap gue kritis sih. Jadi waktu nyokap gue kritis gue lagi di Turki bareng mereka, itu gue berangkat nyokap baik-baik aja, nyampai sehari nyokap gue kritis, ungkap Rizky. Jadi gue langsung bilang ke Mbak Gigi, mama gue kritis harus pulang, dia bilang pulang aja punya uang enggak, ditanya gitu, tambahnya. Tak hanya diperbolehkan pulang, Raffi Ahmad dan Nagita bahkan memberangkatkan Rizky ke Indonesia menggunakan pesawat kelas bisnis agar bisa terus menghubungi keluarga. Gue bilang enggak ada uang juga dibantuin, sampai akhirnya gue ketemu nyokap gue lagi, ujar Rizky. Gue kalau ingat merinding, soalnya waktu itu baru sampai, pas aku sampai Jakarta Raffi selalu WhatsApp gimana kabar mama, gue sampai enggak kerja 2 minggu, nyokap gue kan 2 minggu, Raffi bilang fokus ke orang tua, imbuhnya. Tak hanya itu Raffi juga 3 hari sekali mengirimkan pesan ke Rizky untuk menanyakan keadaan ibunya. Gue sampai enggak nyangka, ya Allah ini kok bos gue baik amat, tandasnya. Berita selanjutnya, tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen, mari kita lanjut. Keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina diketahui langsung melipir ke Inggris setelah membuka bisnis baru mereka di Prancis, yakni restoran Le Nusa. Bahkan Raffi rela merogoh kocek dalam-dalam demi menyewa private jet ke Inggris semata untuk memenuhi keinginan putra sulungnya, Rafathar Malik Ahmad. Tentu saja Raffi dan keluarga kemudian berlibur di Inggris, bahkan sampai disusul oleh sang ibu mertua, Rieta Amelia. Tidak hanya keluarga, Raffi juga membawa serta beberapa pegawainya seperti Susrini dan Mbak Lala yang mengasuh kedua anaknya. Namun bukan sekadar bekerja mengikuti majikannya, Susrini dan Mbak Lala juga ikut diajak menikmati liburan indah nan mewah di Eropa. Salah satunya seperti yang terlihat di unggahan akun TikTok @transdailyupdate, di mana Susrini dan Mbak Lala juga diajak makan malam bersama keluarga Raffi di sebuah restoran steak mewah di Inggris. Dari unggahannya, terungkap jika Raffi dan keluarga makan malam di restoran bertajuk Chutney 45 Park Lane, London, Inggris. Tampak desain restorannya yang mewah sekaligus hangat, sehingga cocok untuk acara makan malam bersama keluarga. Raffi jelas duduk satu meja dengan anak dan istrinya. Di meja yang sama juga terlihat Rieta Amelia serta Desiree Tarigan. Terima kasih sudah berkunjung dan menonton channel ini. Sampai jumpa kembali.